Akuntansi Perusahaan Dagang Bagian 1. Pengertian perusahaan dagang. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar tentang pengertian perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, Anda diharapkan mampu untuk mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan yang dikenal di masyarakat pada saat ini. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Contohnya misalkan jasa transportasi, ada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara atau penerbangan, dan juga ada jasa pengiriman barang. Ada banyak yang bisa kita sebutkan, ada JNE, ada Tiki, dan lain sebagainya. Transportasi ada PT KAI, ada Garuda Indonesia, transportasi laut ada Pelni, kemudian ada jasa potong rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan dagang. Contohnya kita bisa melihat ada toko bangunan misalnya, ada swalayan-swalayan, ada banyak sekali contoh yang bisa kita ambil. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Contoh perusahaan manufaktur itu misalkan ada produsen motor Honda, produsen motor Yamaha, ada industri mobil, ada pula industri pakaian, dan lain sebagainya. Kalau begitu, apa yang menjadi ciri khas dari masing-masing perusahaan tersebut? Mari kita lihat. Masing-masing perusahaan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan perusahaan tersebut. Yang pertama, dilihat dari produk yang dijualnya. Pada perusahaan jasa, produk yang dijual bersifat intangible atau tidak berwujud. Artinya barang tersebut tidak ada penampakannya. Tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan kehadirannya. Perusahaan dagang itu produk yang dijual bersifat tangible atau bisa kita lihat, contoh buku, pensil, laptop, ponsel, dan lain sebagainya. Nah, produk yang dijual biasa disebut dengan barang dagangan atau goods. Bagaimana dengan perusahaan manufaktur? Hampir mirip dengan perusahaan dagang. Barang yang dijual atau produk yang dijual itu juga bersifat tangible, sama seperti di perusahaan dagang. Nah, barang yang dijual atau produk yang dijual lazim disebut dengan barang dagangan atau goods. Karakteristik yang kedua dari asal produknya. Produk dalam perusahaan jasa diproses pada saat konsumen menginginkannya secara langsung saat itu juga, maka jasa itu diberikan. Contoh, potong rambut. Ketika Anda menginginkan potong rambut, saat itu jugalah jasa itu diberikan dari tukang potong rambut ke Anda dalam prosesnya. Itulah yang disebut dengan pelayanan jasa. Sedangkan pada perusahaan dagang, produk berasal dari pembelian dari pihak lain. Jadi, barang yang ada dalam perusahaan dagang dibeli dari perusahaan lain, kemudian dijual kembali tanpa melalui proses yang lain, kecuali bisa jadi dengan proses pengepakan, membuat menjadi lebih kecil. Contoh, gula pasir 50 kg, kemudian di packing atau dikemas menjadi kemasan gula pasir 1 kg, tetapi tidak merubah bentuk gula itu sendiri. Kemudian perusahaan manufaktur, produknya berasal dari pengolahan bahan baku atau raw material. Nah, ini yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang terdapat pengolahan, sedangkan dalam perusahaan manufaktur terdapat pengolahan, tetapi dalam perusahaan dagang tidak.
Lalu bagaimana aktivitas pokoknya? Aktivitas pokoknya penjualan jasa, membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung itu pada perusahaan jasa. Sedangkan dalam perusahaan dagang, aktivitas pokoknya yaitu yang pertama ada pembelian barang dagangan, kemudian storing atau menyimpan barang, dan yang terakhir menjual barang tersebut ke konsumen. Pada perusahaan industri atau perusahaan manufaktur, aktivitas pokoknya yaitu pembelian barang yang berupa raw material tadi, kemudian yang kedua ada penyiapan bahan untuk diproses, kemudian ada pengolahan barang untuk siap dijual, kemudian barang yang sudah diproses tadi atau siap dijual itu distoringkan atau disimpan dulu sebelum akhirnya barang itu dijual atau barang jadi tersebut dijual kepada konsumen. Setelah kita melihat karakteristik dari 3 jenis perusahaan tersebut, maka kita bisa melihat bahwa secara umum perusahaan dagang itu memiliki aktivitas 1, pembelian barang dagangan, yang kedua, penyimpanan barang dagangan, dan yang ketiga, menjual. Di sini tampak membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur bahwa dalam perusahaan dagang tidak terdapat proses untuk produksi atau proses mengubah bentuk barang tidak terjadi. Nah, bagaimana proses akuntansi pada perusahaan dagang? Dalam perusahaan dagang, pada umumnya akuntansi itu memiliki beberapa hal yang membedakan dengan perusahaan jasa. Yang pertama, akun persediaan barang dagangan. Ini tidak terdapat dalam perusahaan jasa. Yang kedua, perhitungan harga pokok penjualan. Juga tidak terdapat pada perusahaan jasa. Yang terakhir yaitu bagaimana akan membuat laporan laba rugi bisa berbentuk single step maupun multiple step. Secara umum, perusahaan dagang memiliki bentuk hukum PT atau penempatan saham dengan jumlah terbatas, haknya yang terbatas, haknya itu sebesar modal yang diserahkan ke perusahaan, yang kedua ada komanditer Finoshop, dan yang ketiga ada usaha dagang. Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan dari perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitasnya membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Saya ulangi, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitasnya membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Sampai di sini materi kita sudah selesai berkaitan dengan pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang syarat penyerahan dan pembayaran barang di perusahaan dagang. Terima kasih.